Halo Sobat Instor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan idchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi idchannel. Wacana menuju Kemandirian Industri Otomotif Nasional kembali mencuat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan bahwa proyek mobil nasional telah secara resmi diusulkan menjadi bagian dari proyek strategis nasional atau PSN. Usul ini disampaikan kepada Bappenas yang kini memegang kewenangan untuk menetapkan proyek-proyek strategis dan kawasan ekonomi khusus. Langkah tersebut menandai komitmen pemerintah dalam mendorong kembali mimpi lama Indonesia, yakni memiliki mobil karya anak bangsa yang benar-benar dibuat dan dikembangkan di dalam negeri. Menurut Agus Gumiwang, seluruh infrastruktur industri otomotif nasional kini sudah jauh lebih siap dibandingkan dekade sebelumnya. Rantai pasok lokal telah berkembang, industri komponen dalam negeri makin kuat, dan dukungan regulasi untuk kendaraan listrik nasional juga mulai matang. Bahkan, ia memastikan bahwa merek dan perusahaan yang akan memproduksi mobil nasional sudah disiapkan. Meski belum diumumkan ke publik, prototipe kendaraan tersebut diklaim telah diperkenalkan dalam ajang Gias terakhir, memperlihatkan bahwa proyek ini bukan sekedar wacana di atas kertas, melainkan langkah nyata yang tengah menunggu kebijakan lebih kuat melalui status PSN. Penetapan status PSN diharapkan menjadi akselerator agar proyek mobil nasional tak terperangkap dalam birokrasi panjang dan tarik-menarik kepentingan lintas lembaga. Dengan status itu, pemerintah dapat memfasilitasi pembiayaan, mempercepat perizinan, hingga dukungan infrastruktur pendukung seperti pabrik, laboratorium uji, dan kawasan industri otomotif. Lebih dari itu, status PSN memberi legitimasi politik bagi proyek ini untuk menjadi simbol kemandirian ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Namun, dalam riwayat panjang industrialisasi Indonesia, ide tentang mobil nasional bukanlah barang baru. Mimpi ini telah berulang kali muncul dan tenggelam seiring dengan perubahan rezim dan dinamika ekonomi global. Proyek Timor yang diluncurkan pada pertengahan tahun 1990-an adalah contoh paling ikonik tentang bagaimana ambisi besar bisa berakhir getir. Saat itu, di bawah arahan langsung Presiden Soeharto, mobil Timor digadang-gadang sebagai simbol kebangkitan industri nasional. Diproduksi melalui PT Timor Putra Nasional, mobil ini sebenarnya berbasis pada lisensi dan komponen dari Korea Selatan, bukan hasil riset dan rekayasa dalam negeri. Walaupun sempat menjadi kebanggaan sesaat, proyek tersebut justru tersandung di ranah internasional. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menggugat kebijakan pemerintah Indonesia karena dianggap memberikan perlakuan istimewa terhadap satu perusahaan lokal dengan fasilitas fiskal yang diskriminatif. Ketika krisis moneter tahun 1997 melanda, proyek Timur pun ambruk bersama ekonomi nasional. Pabrik berhenti beroperasi, ribuan pekerja kehilangan mata pencarian, dan reputasi mobil nasional seketika hancur. Sejak saat itu, gagasan tentang mobil buatan Indonesia lebih sering dianggap sebagai mimpi utopis ketimbang program realistis. Kisah kegagalan SMK juga menjadi cermin lain dari betapa sulitnya mewujudkan ambisi mobil nasional di Indonesia. Diluncurkan dengan semangat kemandirian industri dan nasionalisme ekonomi, SMK sempat memantik harapan besar publik ketika mobil tersebut diperkenalkan sebagai karya anak bangsa yang diinisiasi dari sekolah kejuruan di Solo. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini terhambat oleh persoalan teknis, kapasitas produksi, dan kurangnya dukungan ekosistem industri pendukung seperti rantai pasok komponen dan pembiayaan riset. SMK akhirnya tidak mampu menembus pasar secara luas dan kehilangan momentum sebagai simbol kebangkitan otomotif nasional. Kegagalan ini menunjukkan bahwa membangun mobil nasional tidak cukup dengan semangat simbolik, tetapi membutuhkan perencanaan industri yang matang, dukungan regulasi yang berkelanjutan, dan keberanian bersaing di pasar global yang memang sangat kompetitif. Kini, di tahun 2025,
pemerintah mencoba menyalakan kembali bara ambisi mobil buatan anak bangsa. Harapannya, ambisi itu bisa diwujudkan melalui pendekatan yang lebih rasional dan terukur. Berbeda dengan masa lalu, arah kebijakan industri otomotif kini lebih terbuka dan kolaboratif. Pemerintah diharapkan tidak lagi menaruh seluruh tumpuan pada satu entitas tunggal, melainkan mendorong ekosistem industri lokal untuk tumbuh bersama. Perusahaan swasta, BUMN, hingga startup teknologi otomotif dapat dilibatkan untuk menciptakan produk yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masa depan, terutama dalam konteks kendaraan listrik dan transisi energi bersih. Dalam konteks global, langkah ini juga sejalan dengan tren dunia yang bergerak menuju elektrifikasi transportasi. Indonesia memiliki modal besar untuk memasuki era mobil listrik, yaitu cadangan nikel yang melimpah. Basis industri baterai yang sedang berkembang, kombinasi faktor ini membuat mimpi mobil nasional bukan lagi sekedar simbol kebanggaan, tetapi bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri otomotif global. Kendali demikian, tantangannya tidak ringan. Pemerintah harus belajar dari kegagalan masa lalu, terutama dalam hal tata kelola, transparansi, dan keberlanjutan bisnis. Sebuah proyek nasional yang besar seringkali mudah tergelincir menjadi proyek politik atau ajang rente ekonomi. Jika mobil nasional kali ini hanya menjadi simbol kampanye atau proyek mercusuar tanpa dasar industri yang kuat, maka sejarah Timur berpotensi terulang. Keberhasilan proyek ini bukan diukur dari seberapa cepat mobil itu diluncurkan, melainkan seberapa dalam ia menumbuhkan industri pendukung dan menciptakan lapangan kerja nyata bagi rakyat Indonesia. Pemerintah juga perlu menjamin keterlibatan UMKM dan produsen komponen lokal dalam rantai pasok mobil nasional. Jika rantai nilai tetap didominasi oleh komponen impor, maka label nasional hanya menjadi tempelan semu. Lebih jauh, arah pengembangan mobil nasional perlu disinergikan dan kebijakan riset dan pengembangan teknologi di bidang otomotif yang melibatkan kampus dan juga lembaga-lembaga penelitian. Kolaborasi antara industri dan akademisi akan menentukan apakah proyek ini bisa melahirkan kemandirian teknologi atau sekedar menjadi proyek perakitan dari merek asing yang dikemas dengan bendera merah putih. Di sisi lain, masyarakat juga menaruh ekspektasi besar bahwa mobil nasional bukan hanya kendaraan buatan Indonesia, tetapi juga untuk Indonesia. Artinya, harganya harus terjangkau, harus ramah lingkungan, dan sesuai dengan karakteristik pasar domestik. Sebuah proyek mobil nasional akan kehilangan makna jika produk akhirnya hanya bisa dijangkau oleh segelintir kalangan menengah atas di kota-kota besar. Kini bola ada di tangan pemerintah dan para pelaku industri. Status PSN yang diajukan menjadi pintu pembuka bagi mobil nasional untuk benar-benar lahir dan bertahan. Namun, jalan menuju kemandirian industri otomotif bukanlah lintasan cepat, melainkan lintasan maraton panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi kebijakan, dan keberanian untuk mengoreksi kesalahan masa lalu. Jika Indonesia berhasil menghindari jebakan euforia dan mengutamakan pembangunan fondasi industri yang kokoh, maka proyek mobil nasional kali ini berpeluang menjadi tonggak sejarah, bukan kenangan pahit seperti Timur di masa lalu. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Erik Channel TV, erikchannel.com, dan media sosial Erik Channel. Sampai jumpa.